lebih dari apa yang disampaikan daripada guru, dan juga Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan pencerahan, hikmat dan kekuatan bagi setiap mereka, agar mereka boleh belajar banyak tentang kebangkitan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga anak kami adalah hidup takut akan Tuhan, diberkati seumur hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap anak yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Ya, shalom dan salam sejahtera. Selamat pagi buat setiap kita pada pagi hari ini, saudara. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bagi kita pada pagi hari ini. Dan mari saudara kita buka di dalam firman Tuhan. Satu Raja-Raja 17, saya minta boleh ada satu orang boleh baca untuk kita. Lalu John. Oke, ada satu orang boleh baca ayat yang ke kita punya satu Raja-Raja 17 7 sampai yang terakhir. Ya, baca satu Raja-Raja 7 sampai yang ayat yang terakhir. Oke, satu Raja-Raja ayat 17 ayat 7. Lalu pesan di atas Elia dan janda di sana. Tetapi sesudah berapa waktu sesudah itu menjadi kering sebab hujan menjadi turun di negeri itu. Kapan? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan alam yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam kulit. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bulat kecil dari daging, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apa maksudmu datanglah kemari, ya abdi Allah, singgahkan engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku. 15. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu, membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang?
dengan membunuh anak itu. Lalu ia menundukkan badan di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan Allah, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuh anak." Tuhan mendengarkan permintaan Ela itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Dan ia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata dia, "Ini anak, dia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau Aki Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Amin, saudara. Baik, ini hari saya ingin menyampaikan kepada kita tentang revival, yaitu kebangunan rohani bagi setiap kita. Dan ketika pada minggu yang lepas kami kalau ada sesiapa yang bersama dengan kita di Revival Web di SIPKL, dan itu adalah mulanya api kebangunan rohani terjadi sekarang. Dan teringat bahwa kebangunan rohani ataupun revival yang terjadi sejak dahulu, semua orang merindu-rindukan bahwa apinya ini akan terus menyebar dan gelombang ini akan terus berjalan, saudara. Tapi pertanyaannya sekarang adalah berbalik kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika saya kecil, ketika saya mendengar cerita daripada emak saya 50 tahun, dan dia berkata begini, pada masa itu waktu kebangunan pencurahan kuasa Roh Kudus itu terjadi, ya, kebangunan yang dikatakan pada tahun 1973, dan yang pertama kali katanya yang menerima Tuhan itu di kampung saya adalah dia, ya, mak saya. Mak saya masih hidup sampai sekarang, ya. Dan pada masa itu dia bercerita bahwa antara kami adik-adik, saya adalah anak yang ke-8, dan dia kata ada satu orang pada masa itu saya tengah gendong dia masih baby, dia 1 tahun umurnya, dan saya rebah bersama dengan dia ketika berada di gereja. Dan mulai pada masa itulah maka mak saya berkata-kata dalam bahasa yang tidak dikenali, ya. Jadi itulah waktu api itu tercurah. Jadi ketika saya ingat, saya berkata sama dia, "Mak, itu saya lah." "Ya kah?" "Ya, sebab saya tak lahir 72. Kalau mak masih gendong satu baby pada masa itu, adalah saya umur setahun pada masa itu, 73. "Oh iya, mungkin kamu." Sebab dia keliru. Kami adik-adik yang 7, 8, 9 itu setahun kami punya jarak. Ya. Jadi saya berkata itu adalah saya. Wah, dari situ dia bercerita tentang kebangunan rohani yang terjadi, yang pada revival yang lepas, di web yang lepas. Rachel Bulan menceritakan anak sulung tentang kebangunan rohani ini, dan semua orang merindukan api ini akan dibangkitkan semula, dan akan ada gelombang ini. Dan di dalam KKR yang lepas, revival yang lepas, kami telah banyak menggerakkan satu kolaborasi yang sangat bagus di kalangan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, denominasi, sehingga boleh bersatu, saudara. Dan saya pun sangat berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Untuk hamba Tuhan dan gereja-gereja boleh bersatu, itu bukan mudah. Kalau satu gereja membuat satu anjuran, katakanlah ini adalah KKR mereka, kebanyakan denominasi yang pergi hanya mereka saja. Tetapi ini di bawah NCF, dan saya sangat setuju di bawah apa yang dilakukan oleh NCF sekarang. Dan ini satu kolaborasi di mana kita melihat satu kerjasama di mana gereja-gereja bersatu, hamba Tuhan bersatu tanpa melihat denominasi, dan kita boleh melihatkan kebangunan rohani itu terjadi, saudara, bukan oleh karena satu denominasi, tetapi oleh karena kolaborasi yang mau menyatukan dan mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi negara kita. Amin. Tidak mungkin satu denominasi yang membawa sesuatu kebangunan yang benar besar, saudara. Jadi kita perlu ada suatu kerjasama kesatuan ini untuk kita melihat api kemuliaan Tuhan tercurah. Dan saya sangat percaya di dalam hati saya berkata, Grace Church Pucung akan mengalami
kebangunan ini. Ada amin? Dan kita semua mau merasakan ini. Kalau perkara ini terjadi, saudara, saya percaya satu di kalangan kita tidak akan murtad dari imannya. Saya percaya. Ketika saya merenung kembali kehidupan saya, rupanya bukan suatu kebetulan. Rencana Tuhan sangat indah. Sampai saya berdiri di hadapan saudara pada saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saya satu persatu merenung kehidupan saya. Dan saya bekerja, dan sampai istri saya, ya, yang punya latar belakang, ya, orang-orang dan ataupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kami dalam pergumulan, saya banyak berpikir bahwa ini hanya satu. Pada masa itu saya berpikir bahwa ini hanya satu yang tidak mungkin akan terjadi dalam kehidupan saya. Sebab dia itu jauh. Sebab hati saya tetap berpegang kepada bahwa saya akan tetap menikahi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun saya orang yang tidak baik, tapi mau berkawin dengan orang baik. Nah, ini orang yang tidak baik itu, kalau dia mau cari istri, dia mau cari yang baik. Tidak mau mencari yang sama-sama dengan dia tidak baik. Nah, jadi kehidupan itulah yang meluas. Sehingga Ibu Nomi menjadi istri saya, dan dia mau mengikuti saya dan mau percaya kepada Yesus. Padahal pada masa itu, sebab memang saya juga macam teriaya dengan dia, ya, untuk saya juga berkata insya Allah. Dan dia mungkin juga macam melihat saya macam ada satu yang boleh menarik, kan, yang boleh mudah-mudahan, kan, insya Allah. Tapi di dalam hati saya sebenarnya jauh di dalam hati saya bahwa tidak akan menikah, ya, dengan orang yang tidak seiman, ya. Seburuk-buruknya saya, dalam hati saya tetap berpegang kepada ajaran yang diajar sejak kecil. Nah, begitu. Walaupun masa itu saya bukan orang yang sudah bertobat, ya, tapi ada di dalam kerinduan hati saya. Jadi saya melihat bahwa ini satu rencana Tuhan. Sampai pada saat hari ini saya bersyukur bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu tiada yang kebetulan. Rencana Tuhan itu sudah ada. Sebab saya teringat kembali bahwa waktu pencurahan Roh Kudus itu mak saya adalah yang menggendong saya. Dan waktu kecil saya juga, mak saya adalah orang yang selalu keluar masuk hospital. Kami punya kampung tinggal di pendalaman yang sangat jauh. Dan untuk ke hospital itu mengambil masa 3-4 hari pada masa itu, karena menggunakan bot panjang dari Ulu Pendalaman datang. Dan salah satu yang paling itu adalah menggunakan helikopter. Itu pun masa itu mak saya juga beberapa kali pernah naik helikopter daripada kampung untuk turun ke Miri, ya. Dan saya selalu ditinggalkan kepada anti saya yang menjaga saya. Tapi puji Tuhan, saya pernah bersaksi bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi mak saya. Dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang orang melihat bahwa sesuatu yang tidak masuk akal, di luar pemikiran kita, itulah yang terjadi. Maka saya mau ceritakan nanti tentang Elia dan janda yang ada di Sarfat ini. Mak saya sampai hari ini, ya, walaupun sejak kecil saya, usia saya sejak saya dilahirkan, ya, mak saya selalu sakit dan selalu masuk hospital, dan dokter selalu tidak boleh mengobat mak saya. Dan beberapa kali bapak saya dulu, dia tidak ada pilihan. Dia selalu mau bawa mak saya kepada Bomo, tapi mak saya tetap berpegang, biar saya mati di dalam Tuhan. Karena setelah terjadinya kebangunan rohani itu, mak saya tidak lagi berpikir sebab dia sudah merasakan bahwa kuasa Tuhan itu dalam kehidupan dia. Dan bapak saya mungkin orang yang mudah merasa putus asa dan pergi hospital menolak karena tidak tahu apa penyakit. Dan pada masa itu kita tahu juga hospital pada masa 50 tahun yang dulu berbanding dengan sekarang, mungkin kita sudah boleh bezakan apa tidak sama. Jadi bapak saya hanya punya perancangan, kami punya saudara di kampung yang lain, Bomo yang paling terkenal, ya. Jadi bapak saya itulah kerinduan dia untuk membawa, kalaulah kita boleh jumpa kepada saudara kita itu, saya percaya kamu sembuh. Tapi mak saya berpegang bahwa sekalipun saya tidak akan mau berobat kepada Bomo,
Dan saya tetap berpegang kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada saya. Dan kalau saya mati pun, dia kata, saya akan mati dalam Tuhan. Ya, saya tidak akan melepaskan iman saya. Dan itulah mak saya. Dan beberapa kali saya mendengar cerita daripada mak saya untuk bapak saya coba-coba membawa dia kepada bomo. Banyak bomo yang dikenal. Pada masa itu masih banyak orang yang boleh berobat secara itu. Tapi mak saya menolak. Dan saya percaya mak saya sampai hari ini menjadi kesaksian bagi hidup saya. Karena dia masih, walaupun dia sudah sangat tua, tapi dia tetap sehat. Walaupun dia keluar masuk hospital, tetapi dia tetap sampai sekarang. Itu yang saya melihat bahwa kuasa mujizat Tuhan itu. Kalau bapak saya sudah 20 lebih tahun yang dulu sudah meninggal. Jadi saya tetap melihat sampai hari ini bahwa dia berkata, dialah yang pertama. Sebab ketika penginjil datang pada masa itu, mereka yang sudah mendapatkan kebangunan rohani daripada kampung lain dan datang ke kampung saya, mak saya tengah sakit. Mereka lah yang mendoakan dia, dan dari situ dia mendapat kesembuhan daripada orang yang lain. Jadi dialah yang pertama kali dia kata menerima Tuhan Yesus di kampung saya, dan orang banyak memperhatikan kehidupan dia. Dan orang berkata kepada dia, kamu tengok nanti kalau dia itu mau makan, dia berdoa. Ya kak, macam mana dia berdoa? Jadi orang perhatikan dia cara dia makan. Waktu dia mau makan dia berdoa. Jadi orang kampung lihat, oh, begitu kan cara orang berdoa. Jadi sebab dialah yang pertama kali menerima kesembuhan daripada Tuhan pada revival itu dan sampai dengan saya. Dan itu kesaksian yang saya boleh sampaikan. Dan hari ini saudara, kita semua orang merindukan kebangunan rohani yang terjadi. Pada kebangunan rohani yang terjadi saudara, orang-orang yang bapak saya pada masa itu memang kuat minum, merokok, sire. Sire sekarang mungkin banyak anak muda tidak tahu apa itu sire. Jadi itu memang satu package dulu dalam kehidupan orang zaman lama. Tua, sire, rokok, dan apa lagi? Azimat. Itu semua. Jadi waktu kebangunan rohani, semua orang buang ini semua, rokok dan semua. Banyak orang sudah dilepaskan dari ikatan itu. Jadi sekarang kita merindukan hal yang sama terjadi dalam kehidupan, dan generasi ini sangat merindukan, ya, kuasa Tuhan dicurahkan supaya kita jangan tinggalkan Tuhan. Ya, saya mau menasihati kita bahwa saya pernah mendengar daripada satu di kalangan jemaat kita yang berkata bahwa dia pergi gereja pun Tuhan tidak tolong dia. Dalam hati saya, Tuhan tunjukkanlah kepada orang ini. Dia mempunyai perasaan bahwa dia pergi gereja tidak ada Tuhan tolong dia. Tuhan tidak tolong dia secara keuangan. Dalam hati saya, kalau nanti saya akan jumpa dengan dia, saya akan cakap dengan dia, kalau hari ini engkau masih bernafas, inilah Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan hanya mengharapkan pertolongan melalui keuangan yang engkau mengharapkan itu pertolongan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita banyak saudara. Jika kita sehat, kita ini adalah pertolongan Tuhan. Engkau ada uang, banyak orang kaya di dunia ini, mereka ada uang, tapi mereka tidak tertolong. Mereka tetap jalan juga. Pertanyaannya, apakah maksud keuangan dalam kehidupan kita? Kalau keuangan yang menjadi keutamaan bagi dunia ini, saya percaya yang hidup sekarang orang kaya semua. Kenapa? Mereka ada duit. Untuk kemana-mana mereka boleh pergi dan mereka ada duit, maka mereka tidak akan mati. Kenapa? Mereka ada duit. Mereka boleh beli nyawa, mereka boleh beli hospital, mereka boleh beli obat. Tapi sekarang ternyata yang masih hidup, yang masih ada sekarang, termasuk kita ini orang yang miskin dan orang yang hanya bekerja. Ini adalah luar biasa Tuhan kita. Jangan hanya mengharapkan karena Tuhan tidak menolong dia sekali lalu dia kecewa dan dia meninggalkan gereja dan berkata Tuhan tidak menolong saya. Pertolongan Tuhan itu adalah sangat ajaib. Oke, mari kita pergi kepada firman Tuhan tadi yang dikatakan Elia. Nah, cerita Elia dan janda yang ada di Sarfat. Nah, Elia yang diberikan Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Nah, waktu Elia berada di Sungai Tikrit, pada masa itu kemarau panjang melanda dunia 3,5 tahun, yaitu 3 tahun 6 bulan. Kemarau ini melanda, maka Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sungai Tikrit dan
dia duduk sana, dia sok sana, dia nyaman sana. Kenapa? Setiap hari burung gagak hantar makanan kepada Elia. Jadi Elia seronok, ada makanan yang dihantar, yaitu melalui burung gagak, daging dan roti diperintahkan Tuhan kepada gagak untuk hantar kepada Elia. Jadi sampai satu saat sungai ini menjadi kering. Inilah sungai itu. Apabila sungai ini menjadi kering dan Tuhan berkata kepada Elia, pergi ke Sarfat dan engkau akan berjumpa dengan seorang janda yang ada di Sarfat. Jadi Elia, karena kekeringan sungai ini, Elia tidak dapat minum lagi. Walaupun ada roti, ada daging, tapi dia tidak dapat minum. Maka dia berpindah pergi ke Sarfat dan berjumpa dengan seorang janda. Nah, pada masa itu kemarau panjang ini dan janda yang ada di Sarfat, saya percaya pada masa itu bukan satu-satunya janda yang ada di Sarfat, karena saya percaya bahwa memang ada janda lain. Tetapi Tuhan hanya memberitahu kepada Elia, ada satu janda di Sarfat dan engkau jumpa bersama dengan dia, dan saya akan suruh dia berikan roti kepada kamu. Dan waktu Elia sampai di pintu gerbang ini, dan dia sudah berjumpa seorang janda yang tengah mengumpul kayu api untuk dia mau membakar roti. Dan Elia berkata, berikan saya air. Dan janda ini memberikan dia air untuk dia minum. Dan Elia berkata lagi, sementara engkau ambil air, berikan saya roti untuk saya makan. Oh, janda ini berkata, bagi saya sekarang tidak ada roti. Yang ada sekarang hanya tinggal 1 genggam tepung dan sedikit minyak yang ada di buli-buli. Dan kalau ini adalah makanan yang terakhir bagi keluarganya, ya, karena dia tinggal hanya sedikit saja lagi ada, yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan kalau saya masak ini untuk Elia atau kepada kamu, seorang lagi, apa yang saya makan? Ya, apa yang ada pada kami tidak ada, hanya tinggal ini. Tetapi Elia berkata, buatkanlah itu dulu bagi saya, dan selebihnya kepada kamu. Kira-kira saudara, makanan yang terakhir ada pada janda ini, dan dia mau memberikannya kepada Elia. Dan Elia berkata, minta juga daripada dia, supaya diberi sedikit kepada dia, dan selebihnya dia makan. Dan janda ini tetap ikut apa yang dikatakan oleh Elia, walaupun dalam hati yang tidak nyaman. Kenapa? Kalau dia memberikan roti dan minyak ini, pertanyaannya hanya tinggal segenggam, dan kepada siapakah mereka minta lagi? Sebab ini masih dalam suasana kemarau. Kemarau lagi masih panjang, 3,5 tahun. Kemarau ada 6 bulan, Malaysia sudah merunut, banyak tanaman mati. 3,5 tahun, bayangkan saudara, kering, ini bumi memang apa tanaman itu tidak ada. Nah, waktu itu janda ini berkata, dan dia buatkan roti, dan dia kumpul kayu api, dan letak minyak, dan jadikan roti, dan dia bagi kepada Elia. Dan apa kata Elia? Setelah dia turun kepada apa yang diberikan kepada Elia, maka Elia berkata bahwa minyak dalam buli itu tidak akan habis, dan tepungmu tidak juga akan habis. Dan sampai kemarau ini habis, kamu akan nikmati. Wow, luar biasa saudara, bahwa sampai ketika perempuan ini taat kepada Elia untuk memberikan kepada dia, maka tepung dan minyak, walaupun hanya segenggam tepung tadi, segenggam itu sampai habis kemarau. Bayangkan kalau kemarau tinggal lagi setahunlah segenggam tepung itu tidak akan habis. Hari ini ambil, ada lagi. Hari ini ambil segenggam, ada lagi. Minyak yang dalam buli tinggal sedikit, mungkin juga hampir setahun. Kalau tinggal setahun lagi kemarau itu tidak akan habis. Kuasa mujizat terjadi sekarang dalam kehidupan janda ini. Dan apa yang kita boleh belajar daripada apa yang cerita mengenai Elia ini, bahwa Elia ini, nama Elia ini sebenarnya dia ada maksud, yaitu Allahku adalah Tuhan. Itu maksud daripada Elia, untuk bergantung hidup sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Nah, kalau kita hanya mau mencari yang masuk akal dan logik bagi kita,
yang untuk kita mau percaya kepada Tuhan, saudara, kita tidak akan menerima mujizat dan kita tidak akan mendapat apa-apa. Kenapa? Semuanya mau yang masuk akal, semuanya yang logik bagi hidup kita untuk kita mau percaya kepada Tuhan. Sama seperti janda ini. Pada mulanya dia tidak percaya bahwa di sebelah tempat janda ini tinggal, yaitu ini kampung halamannya istri kepada Raja Ahab. Sebab pada masa itu Raja Ahab inilah yang berkuasa, ya. Dan oleh karena dia mau membunuh Nabi, oleh karena itulah Tuhan menjadikan kemarau yang panjang, ya. Jadi Raja Ahab ini jahat sekali. Alkitab menceritakan Raja Ahab paling jahat daripada raja-raja sebelumnya. Istri dia, siapa nama istri dia? Isabel. Isabel ini istri yang paling jahat juga. Kenapa? Mau membawa kepada penyembah berhala, yaitu penyembah Baal. Jadi itulah kekuatan mereka ini, hanya mau membawa kepada penyembah Baal. Maka itulah terjadinya, ya, skenario kemarau yang panjang ini, ya. Dan waktu Elia pergi berjumpa dengan janda ini, maka kuasa Tuhan bekerja, ya. Kita lihat bahwa burung gagak yang memberikan roti kepada Elia tadi, ini karena campur tangan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita berpikir bahwa hidup kita ini sangat terbatas dan tidak ada kemampuan Tuhan untuk menolong kita secara logik dan secara masuk akal dalam dunia ini, kita tidak akan menerima mujizat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita hanya berandalkan apa yang kita pikirkan, apa yang ada pada kita, ya. Tuhan memakai setiap apapun untuk pelayanannya, ya. Tuhan menggunakan Elia dan menggunakan sungai Tikrit dan menggunakan burung gagak untuk menyatakan kuasanya kepada Elia dan kepada kita. Hari ini kalau kita lihat bahwa kalau kita hanya berpikir tidak ada pertolongan itu hanya daripada manusia, kita hanya terbatas. Pertolongan sejak zaman Elia ribuan tahun, Tuhan pakai burung gagak untuk bagi makan Elia. Kalau hari ini saudara berpikir kuasa Tuhan sangat terbatas, yang mampu menolong hidupmu hanya pekerjaanmu, hanya syarikatmu, hanya majikanmu yang boleh menolong engkau. Tanpa majikanmu dan engkau tidak akan boleh hidup, karena engkau bergantung mengandalkan kekuatan manusia. Sebab kau berpikir tidak ada orang yang mampu menolong. Kuasa Tuhan sangat nyata. Ketika kita melihat Elia yang berada di sungai Tikrit, Tuhan pakai burung gagak untuk mengantar makanan. Air sungai Tikrit menjadi kering. Tuhan, keselesaan, kenyamanan Elia, karena dia nikmati apa yang telah berkat Tuhan dalam kehidupan, maka Tuhan mengeringkan sungai Tikrit. Dan ketika sungai Tikrit kering, maka dia berpindah ke Sarfat dan berjumpa dengan janda. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Kekeringan yang kita alami pada saat ini tiada yang kebetulan. Jangan saudara mengandalkan bahwa syarikat saya sekarang mengalami kemerosotan ekonomi. Oh, keuangan saya sekarang sangat keruh. Inilah sungai Tikrit dalam hidup kita. Sudah mulai kering. Saatnya Tuhan mau menyediakan tempat yang baru. Ada amin? Jangan hanya mengandalkan majikanmu, komponimu, mengandalkan daripada sumber yang ada sekarang. Ada cara Tuhan. Mungkin Tuhan mau mengantar saudara kepada berkat yang lain, saudara. Tuhan akan buka pintu kepada yang lain. Nah, dalam kehidupan orang sekarang, kekeringan ini sehingga mengharapkan kuasa dan mujizat dan revival ini terjadi. Dan percaya dulu bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kalau kita mengandalkan bahwa kekuatan dan kemampuan kita untuk mendapat hidup dalam dunia ini, kita tidak akan menerima kuasa Tuhan. Kenapa? Kita percaya bahwa kemampuan saya lah yang menjadikan saya seperti ini. Kesehatan saya lah yang menjadi saya begini. Karena hasil usaha saya lah saya dapat sampai
tujuan sampai yang segini. Saudara, kamu tidak perlu mengandalkan Tuhan. Tujuan Tuhan untuk mengandalkan Dia dalam kehidupan, supaya kita tidak pernah terbatas dalam hidup ini. Kuasa Tuhan bekerja melalui orang yang mendengar firman Tuhan ini. Janda ini yang ada di Sarfat, kamu tahu Isabel adalah salah satu daripada daerah Sidon yang datang. Di Sidon, Sarfat ini memang tidak ada orang percaya. Semua ini penyembah berhala, karena Isabel, istri kepada Raja Ahab, adalah salah satu daripada memang penyembah berhala, penyembah kepada Baal semua. Tetapi saat janda yang ada di Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia kepadanya, maka dia menerima mujizat yang sangat luar biasa, sehingga dia percaya, mengaku bahwa apa yang Tuhan kirimkan kepada dia pada saat itu adalah utusan Tuhan sebagai seorang nabi, yaitu dia. Dan setelah dia makan roti dan minum daripada yang sudah dibuat oleh itu tadi, dan dia berkata, kalau kami sudah mengolahkan roti dan ini, dan kami akan mati. Benar-benar mati. Setelah dia sudah berikan roti itu kepada Elia, dan dia dengan anaknya yang masih hidup makan, dan setelah itu anaknya itu sakit kuat, dan sakit kuat sehingga tidak dapat disembuhkan dan mati, meninggal anaknya. Dan dia mengadu lagi kepada Elia, apakah tujuan kedatanganmu ke sini Elia untuk membuatkan kecelakaan kepada anak saya sehingga anak saya mati? Dan Elia minta anak itu kepada janda itu, dan bawa dia ke bilik atas dan berdoa untuk dia, dan anak itu bangkit semula dan hidup kembali. Daripada mati, dia bangkit. Kuasa Tuhan bekerja. Sebenarnya janda ini bukan orang yang percaya. Dia datang daripada satu daerah yang sangat terpencil di selatan Sungai Yordan. Dikatakan bahwa itu adalah tempat penyembah berhala yang sangat kuat, penyembah Baal yang sangat kuat. Tetapi oleh karena dia percaya apa yang disampaikan, walaupun tadi pada awalnya Nabi hanya minta untuk dikuatkan kepada dia, dan dia percaya apa yang sudah diperintahkan, maka dia bagi. Dan ketiga-tiganya makan, dan apa yang sudah terjadi, dia sudah melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja. Dan sampai hujan turun, roti, tepung dan minyaknya tidak habis, saudara. Ada luar biasa, saudara. Inilah yang membuatkan janda ini percaya, menjadi pengikut, percaya kepada kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, saudara, kita mau belajar bahwa kita jangan hanya melihat kekuasaan Tuhan itu sangat terbatas dalam hidup kita. Banyak cara Tuhan bekerja. Saya ada kesaksian, berbalik lagi kepada cerita mak saya. Mak saya begini, waktu dia datang, anak saya Ellison, dia datang jaga anak saya di sini. Dia datang, saudara, masih cerita sakit lagi ini. Ini cerita yang tadi saya cerita itu 20 tahun yang dulu. Anak saya Ellison waktu datang di sini, dia jaga Ibu Nomi mengandung, dan dia hanya ada duit 400 saja, saudara. Dan pada masa itu dia ada masalah buasir, ya. Kami pergi cek, dan hospital pun tahulah kalau hospital kan banyak tidak terlalu ambil berat, kan, bagi appointment, dan dia memang sebenarnya daripada Miri sudah ada masalah itu. Tapi setelah dia datang sini mengadu penyakit itu, dan saya jumpa satu klinik yang memang untuk merawat buasir. Dan di Port Kelang sana saya dapat daripada satu majalah masa itu. Masalah itu belum boleh search melalui Google yang terbaik. Itu saya dapat di satu majalah, ya. Jadi bagus juga, saya bawa mak saya ke sini. Saya bawalah dia pergi ke Port Kelang, ke klinik itu. Dia pergi buat pemeriksaan dan apa semua. Dan apa kata dokter itu? Dia kata, kalau kita buat operation, tapi bukan di sini. Ada hospital saya di GR, dan semua kos itu dalam lebih kurang 8.000 untuk operation. Dan itu untuk seterusnya mungkin ada lebih lah. Jadi saya bagi tahu dengan mak saya. Mak saya dengar 8.000. Anakku saya mana ada duit 8.000. Yang ada pada dia hanya 400 saja.
Itu pun karena dia makan dan minum kan, dia tidak, ini yang 400 dia tidak belanja sebab dia duduk dengan saya. Segala makanan ada itu. Jadi dia berpikir begini, Tuhan, kalau Tuhan mau saya mati, ambil saja nyawa saya. Tapi kalau Tuhan mau saya sembuh, biarlah cara Tuhan bekerja. Dan dia berpikir, buat apa kalau saya operation 8.000, kalau anak saya yang bayar ini, bagaimana keadaan kehidupan mereka? Hanya untuk menyembuhkan saya. Lebih baik saya pilih untuk mati. Dia berpikir begini. Dan dia hanya ada 400. Jadi 400 ini, Tuhan, 400 ini saya mau beri kepada Tuhan. Dan saya mau beri kepada Tuhan. Tapi bukan maksudnya setelah kesaksian itu dia ceritakan dengan saya. Nah, lepas itu 400 itu dia berikan kepada Tuhan. Dan dia berdoa. Secara mujizat terjadi, saudara. Sudah sembuh. Dia kata saya sudah sembuh. Kenapa Pak? Bukankah kita pergi klinik lagi ada appointment? Tidak, saya sudah sembuh. Ya, saya sudah berdoa. Dan lalu dia menceritakan, saya ada duit 400. Saya sudah masa ibadah yang lepas, saya sudah bagi semua itu 400. Jadi saya tidak ada apa-apa lagi. Maksudnya dia sudah memberi apa yang seperti janda ini tadi, dia sudah melepaskan itu semua dan dia mendapat mujizat sekarang. Dan kehidupan kita banyak yang mungkin menginginkan menjadikan kita, tapi kita tidak. Walaupun kita dalam kekeringan, saudara, kalau kita memberi seperti janda ini, melepaskan sedikit, Tuhan pasti akan membuka cara-cara yang lain. Jangan kita waktu kita kekeringan, waktu kita dalam kekeringan, lalu kita ingin menahan. Ini saja yang ada pada saya, Tuhan. Kalau saya berikan ini sebagai persembahan, saya makan apa, Tuhan? Saya hanya tinggal 100 saja lagi. Kalau saya beri ini, keluarga saya tidak dapat makan. Tuhan boleh buka pintu. Sampai hujan turun, kamu tidak akan merasa kekeringan lagi, saudara. Seperti janda ini. Janda ini, dia memang tidak mau bagi kepada Tuhan. Kenapa? Kepada Elia. Kenapa? Hanya tinggal 1 genggam tepung kami. Ini untuk saya dan anak saya. Kalau saya bagi ini, kami nak makan apa? Matilah kami, tiada makanan. Tapi Elia berkata, berikan juga kepada saya. Buat dulu untuk saya, baru dia. Tapi dia taat. Itulah ketaatan, saudara, mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Taat mendengar apa yang Tuhan. Jadi dia beri, dan maka sepanjang tidak akan kering lagi. Nah, saya menceritakan tentang mak saya tadi. Waktu dia memberikan 400, dia berkata dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Mujizat terjadi dalam kehidupan dia. Cara Tuhan bekerja sangat luar biasa. Jangan kita berpikir cara Tuhan bekerja itu masuk akal, logik bagi kita. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan bekerja seperti yang dia kehendaki, rencananya, bukan yang kita kehendaki. Tapi kita sekarang banyak mau mengatur Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu kurang bijak daripada kita. Kita yang mau mengatur Tuhan. Biar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang ada padamu, beri saja. Sekalipun engkau menahan keuangan itu, saudara, keuangan ini engkau ada 1 juta sekarang. Kalau nyawamu hilang, pertanyaannya, apa maksud 1 juta? Tidak ada, saudara. Jadi jangan menahan. Kalau Tuhan suruh beri, berilah, saudara. Jadi itulah kehidupan kita sebagai orang yang tetap percaya dan akan melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita, saudara pernah dengar Naaman? Cerita Naaman, saudara? Kalau kita hanya mengandalkan yang masuk akal, memang tidak. Naaman, dia seorang panglima tentera, ya, Raja Arab pada masa itu. Karena peperangan, dia banyak memenangi peperangan, lalu namanya naik. Inilah panglima yang paling hebat, ya. Tetapi karena satu peperangan, ada satu tawanan pada masa itu, salah seorang anak perempuan daripada Israel, lalu mereka tawan, baliklah kepada ikut Raja Aram, ya, yaitu Naaman, kepada Naaman. Lalu Raja Aram itu, ya, perempuan ini, yang budak ini berkata, dia baru tahu bahwa Naaman ini rupanya kena sakit kusta. Ketika dia tahu dia sakit kusta, dia berkata ini, kalau
Naaman ini pergi ke Israel. Di sana ada satu, ya, di sana ada satu nabi yang bernama Elisha. Mungkin dia boleh menyembuhkan dia, kata budak itu, yang budak tadi tawanan perang itu. Dan lalu Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Dia tidak pergi kepada Elisha, dia terus pergi kepada Raja Israel dan menulis bahwa panglima tentara saya akan berjumpa dengan saudara karena dia ada sakit kusta dan dia mau disembuhkan. Raja Israel baca, saya ke Tuhan boleh menyembuh dan mematikan orang. Dia terkejut membaca berita seperti ini. Sebenarnya Raja Aram punya cerita mau pergi kepada Raja Israel dulu, nanti Raja Israel akan memberitahu kepada Nabi Elisha. Tetapi waktu Nabi Elisha mendengar tentang Raja Aram ini, Naaman ini, panglima, lalu dia berkata kepada Raja Israel, suruh dia datang jumpa saya, kata Nabi Elisha. Oke, datang jumpa dengan Nabi Elisha. Lalu datanglah panglima ini, sebab dia menganggap begini, saudara. Raja panglima ini, dia rasa dia seorang yang sangat besar, hebat, panglima tentara, dan selalu memenangi peperangan. Sekurang-kurangnya dalam hatinya, Nabi Elisha itu menghormatilah dia. Waktu dia berjumpa dengan Nabi Elisha, dan waktu dia sampai, dan Nabi Elisha suruh pembantu dia untuk berjumpa kepada Naaman. Naaman macam tidak puas hati. Sekurang-kurangnya kan dia yang harus berjumpa dengan Elisha. Elisha hanya buka pintu dan melihat kedatangannya. Oke, tutup pintu dan Elisha masuk dalam rumah. Dan biarlah urusan dia dengan pembantu kepada Elisha. Dan Elisha, Naaman, dia rasa tidak dihormati karena dia rasa punya kuasa tentara dan paling hebat. Dan dia berkata, sekurang-kurangnya saya berjumpalah dengan Elisha itu supaya mungkin dia gerak-gerakkan tanganlah ke atas saya untuk menyembuhkan. Ini suruh saya mandi ke Sungai Yordan, celup 7 kali dan kata saya sembuh. Tidak masuk akal. Jumpa tidak mau, suruh jumpa pembantu, lepas itu suruh pergi mandi Sungai Yordan, celup 7 kali, dia kata sembuh. Masih banyak sungai lah yang lebih cantik dan yang lebih bersih daripada Sungai Yordan. Kenapa saya harus pergi ke Sungai Yordan? Ini pikiran Naaman. Karena dia punya gelaran, punya pangkat, dia merasa apa yang diperintahkan oleh Elisha tidak masuk akal. Yang terakhir, pembantunya berkata, apa yang Nabi katakan itu, buatkanlah seperti yang dia katakan itu. Jadi dia dengan merasa tidak sedap hati. Dia berkata, suruh saya mandi sungai yang kotor. Ada sungai bersih, kenapa tidak suruh saya mandi sungai bersih? Sekurang-kurang kan Nabi Elisha jumpa lah, saya gerak-gerakkan tangan atas kepala saya kan, ataupun letak tangan tempat yang sakit, yang kusta ini kan, saya boleh sembuh. Itu pikiran dia. Tetapi Nabi Elisha berkata, suruh dia pergi ke Sungai Yordan, celup 7 kali, kamu akan disembuh. Tidak masuk akal bagi dia. Dia pergi dengan satu perasaan yang tidak syok dan tidak seronok dan tidak mesra dan tidak damai sejahtera. Dia pergi, celup 7 kali di Sungai Yordan, sembuh, mujizat terjadi. Nah, kalau kita berpikir, kalau panglima ini berpikir hanya mengandalkan kekuatan dan untuk dia tidak akan dapat mujizat. Karena untuk sembuh penyakit kusta pada masa itu memang tidak akan dapat kesembuhan. Mujizat terjadi sehingga panglima ini mendapat kesembuhan. Apa yang tidak masuk akal bagi kita? Banyak kita Tuhan suruh buat yang lain karena kita mau buat yang lain. Bagi kita, berdoalah dulu sebelum pergi ke klinik. Kadang-kadang kita, saya kan jumpa pakar. Pakar ini kan lebih daripada klinik yang sebelumnya. Kalau saudara mengandalkan kepakaran dalam dunia ini, saudara, kesian. Semua katakan, tengok kiri kanan, kesian. Kesian. Kenapa mengandalkan kepakaran? Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuh. Kau lihat tadi, tanpa 1 sen pun engkau sebenarnya boleh sembuh kalau engkau mengandalkan Tuhan. Amin. Tanpa engkau jumpa dokter sekalipun, engkau boleh sembuh kalau engkau mengandalkan Tuhan. Banyak orang mendapat mujizat kesembuhan tanpa guna duit, mereka juga sembuh. Ada orang pergi Amerika, pergi mana, jumpa pakar, seluruh pakar, tetap balik juga ke rumah Bapak di sini. Maksudnya dia pun tidak ada cara lain, putus asa. Itulah kehidupan kita. Jadi jangan terlalu mengandalkan manusia.
andalkan kuasa Tuhan. Ada amin, saudara? Andalkan, taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti janda Sarfat ini, dia taat kepada Elia. Taat kepada Elia, itulah yang membuatkan dia mendapatkan mujizat dalam kehidupannya, dan dia boleh tetap hidup sampai hujan turun. Sepanjang kemarau dia masih hidup bertahan, dan sampai hujan turun dan sudah dapat berkat banyak lagi, dan tepung sudah ada lagi dalam kehidupannya. Dan begitulah kehidupan kita. Mungkin Tuhan sudah mengeringkan sungaimu, mengeringkan tempat kerjamu, sehingga kau tapi tetap mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup. Kalau company mau tutup, majikan mau tutup pada masa itulah sungai Tikrit yang kering. Tapi percaya, pasti ada berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Ada amin? Kalau saya nak mengandalkan kekuatan kemampuan saya tidak berhenti bekerja. Dulu saya ada gaji, saudara, 5.000 basic saya. Dan saya ada overtime mah. Saya ada allowance. Kalau saya pergi kerja, saya boleh klaim. Saya pergi klinik, saya pun boleh klaim. Seronok kan? Tapi ketika saya ambil satu tanggung jawab pelayanan, pada mula-mulanya kita masih berada di gereja yang lama. Saya tidak mendapat gaji pada mulanya. Dan pada gaji yang pertama saya diberi 700, yang kedua 1.000, dan 1.003, 1.007, dan sekarang saya dekat 2.000 lebih. Saudara, kalau saya nak banding zaman kerja saya, untuk apa saya mau menjadi satu tanggung jawab melayani Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan sudah mengeringkan tempat itu dan Tuhan bermimpi saya sini. Dan di sini berkatnya sangat luar biasa. Dulu saya banyak pinjam, saya punya Mastercard 5, semuanya dipakai habis. Sekarang saya tidak ada Mastercard. Mastercard tak pakai, Visa card tak pakai. Dulu 5 semua pakai. Sama pakai, sampai nak bayar besar. Tapi sekarang saya tidak ada apa-apa. Apa yang mau saya tarik. Ada cash saya bayar, ada cash saya tarik. Sudah, saya makan semua. Jadi saya tidak bergantung kepada, saya sekarang bergantung kepada berkat Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberkati saya. Kalau nak ikutkan memang tidak mampu dan tidak sanggup, tapi cara Tuhan bekerja itu sangat luar biasa. Kalau cara masuk akal, saya hanya berpikir gaji berbanding gaji. Itulah kehidupan kita. Banding gaji dengan gaji. Gaji saya dulu 5.000, sekarang saya dapat 1.000 lebih saja. Anak saya banyak kok. Anak saya masuk universiti, masuk college. Sakit. Hari-hari anak-anak yang kecil ini minta duit. Saya kan duit datang dari jatuh dari langit. Tidak, tapi ada cara Tuhan bekerja. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, banyak berkat-berkat Tuhan akan buka dan tidak pernah akan kekeringan. Percayalah. Mungkin di Malaysia tidak ada orang boleh memberkati saya. Saya percaya orang England boleh memberkati saya. Masa pandemik, saya ada orang daripada England, dia mau bantu orang pada masa itu. Dia bagi, ada satu orang minta membayar orang, dia bagi saya 700 masa itu. Saya pikir, luar biasa juga. Orang Malaysia, orang England yang tak tahu nama saya pun boleh memberkati saya. Dari mana? Tapi ada cara Tuhan bekerja, amin. Jangan terlalu menghadapkan pemikiran kita kepada manusia kita. Ya, seperti janda di Sarfat, ya, ketika dia taat kepada apa yang disampaikan oleh Elia, maka dia menerima berkat yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, andalkanlah Tuhan. Ya, itulah refleksi yang kita boleh belajar daripada Elia ini, yaitu Tuhan memelihara kita seperti Tuhan juga memelihara Elia di Sungai Tikrit, dan Tuhan memelihara janda yang ada di Sarfat, dan Tuhan boleh melakukan itu kepada kita semua, ya. Dan Tuhan boleh pakai apa saja, ya, untuk memberkati kita. Jangan membatas pekerjaan Tuhan, ya. Jangan karena kita sekarang ada kerja, ketika kita merasa kekurangan pekerjaan, ya, berita ekonomi merosot, beras naiklah, semua orang mengeluh beras naik. Kalau beras naik, tanam padi dalam bakso ya saudara. Sekarang saya tengok ada satu cara tanaman padi di dalam kotak macam itu, dia boleh menghasilkan banyak orang. Tapi saya percaya Kristus Pucung tidak akan lakukan ini, karena berkat Tuhan pasti ada untuk kita. Amin. Yang penting saudara, jangan pernah menahan apa yang ada padanya. Jangan berkata, pergi gereja beri persembahan, beri persepuluhan. Beri saja saudara. Saya diajar
sebelum saya sudah bertobat, saya ingat kata pastor yang mengajar saya ini, kalau kamu beri persepuluhan ya, dalam hidupmu, engkau tidak akan merasa kering dalam hidupmu. Percayalah kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi saya beri persepuluhan. Saya selalu, memang saya taat dalam persepuluhan juga. Jadi ketika beri persepuluhan, engkau tidak akan dipecat daripada pekerjaan. Engkau akan selalu naik pangkat. Tuhan bekerja. Kalau kita masukkan akal, kalau kita berpikir secara logik, kalau saya beri persepuluhan, rumah saya mau bayar, kereta mau bayar. Kalau punya kira yang sebegini, saudara, engkau memang itulah hidupmu. Bayar kereta, bayar rumah, bayar insurans, bayar anak, itu saja. Engkau tidak pernah berpikir bahwa cara Tuhan bekerja itu sangat luar biasa. Jadi bukakanlah mintamu hari ini, cara janda di Sarfat itu dapat berkat dari mana? Apa yang ada pada dia? Dia beri juga. Ketika dia beri, maka Tuhan memelihara kehidupannya sampai hujan turun. 1 tahun pemeliharaan Tuhan sampai hujan turun dan dia dapat. Kalau engkau memberi kepada Tuhan, jangan karena banyak lalu dapat 10.000 hari ini ya, baru nak bagi 50 kepada Tuhan. Saat engkau tidak ada duit lah Tuhan mau duitmu. Saat engkau ada 50, itulah pergumulannya. Kalau masa engkau ada 10.000, semua orang boleh beri. Tapi saat kita ada 50 ringgit, beri kata beri. Itu pertanyaannya. Jadi beri juga, jangan beri 50, nanti pakai makan lepas setengah hari tak ada. Berilah 10 ringgit atau 20 ringgit, ikut imanmu ya. Kalau kau kata saya beri 40, 10 ringgit saya makan, beri saudara. Saya bukan mau itu duit saudara, itu bukan keuntungan saya. Tapi maksud saya mau mengajar saudara beriman seperti janda yang di Sarfat. Beri, walaupun tinggal sedikit, beri. Tapi engkau akan melihat pemberian Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagaimana? Tuhan menjaga kesehatanmu dan memelihara hidupmu. Engkau berkata, Tuhan, saya hanya ada 10.000, saya mau beri insuran nyawa. Kalau saya akan mati, saya ada insuran. Itulah hidupmu. Tapi kalau engkau berkata, saya beri Tuhan, tapi percaya pemeliharaan Tuhan dan engkau tetap sehat. Kalau engkau sakit pun engkau disembuh melalui mujizat. Itu kuasa Tuhan. Saya mengalami ini, maka saya berani cerita. Saya tidak punya apa-apa. Kalau nak sebut operation sekarang di hospital swasta, semua mencecah 100.000. 1.000. Tapi saat kita sakit, kita mengandalkan Tuhan. 20 ringgit pun kita pun boleh mendapat kesembuhan. Banding orang yang pergi ke Amerika untuk berobat, balik pun tidak sembuh. Berapa dia buang? Tampang saja sudah berapa ribu, balik sana hospital ratusan ribu. Pertanyaan saya, sembuhkah dia? Kalau dia tidak sembuh. Saudara dan saya hanya mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. 20 ringgit, 10 ringgit, kadang-kadang mujizat sudah terjadi, engkau mendapat kesembuhan. Mana yang kamu mau? Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan itulah kata Tuhan bagi kita. Jangan hanya mengandalkan logika manusia dan mengandalkan kemampuan. Andalkanlah Tuhan. Saat kita kekeringan seperti sungai Kekrit dalam hidup kita, andalkanlah Tuhan. Saat kita seperti janda yang di Sarfat, sudah tidak ada apa-apanya, andalkanlah Tuhan. Dan taatlah kepada Tuhan. Ada amin saudara? Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pada pagi hari ini kami sudah belajar daripada Elia dan janda yang ada di Sarfat. Kami tahu bahwa Tuhan saat hidup kami banyak mengalami kekeringan, dan kami percaya kelimpahan dan rahmat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Saat kami seperti janda yang ada di Sarfat, sudah kekurangan dan tidak ada apa-apa lagi, dan saat dia percaya dan taat kepada apa yang dilakukan oleh Elia, maka dia mendapat pemeliharaan Tuhan, sehingga minyak yang ada dalam pada buli tidak habis, dan tepung hanya segenggam pun tidak habis sampai hujan turun. Dan begitu juga dalam kehidupan kami, saat kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kami akan mendapat kuasa dan mujizat Tuhan. Dan kami hanya mau percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kami, yang menaungi kami, dan memberikan kami kekuatan dalam hidup ini. Kami mau mengandalkan Tuhan.
Kami mau percaya kamu Tuhan, dan taat kepada firman-Mu Tuhan, yang mengajari kami tentang kuasa dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur, memberkati jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mereka yang kering dalam pekerjaan mereka, kering dalam keuangan mereka, kering dalam setiap hidup mereka, Tuhan Engkau pertambahkan dan melipat gandakan kepada mereka. Mereka yang susah untuk memberi, seperti janda yang ada di Sarfat, menganggap bahwa itu adalah milik dia, menganggap itu adalah yang terakhir dalam kehidupannya. Kalau dia beri maka dia akan mati. Tapi kami berdoa, ketika dia memberi, dia mendapat perlindungan-Mu, mendapat pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan begitu juga dalam hidup kami, untuk belajar supaya kami memberi dari hidup kami, maka Tuhan yang menjaga dan memelihara dan menaungi dan memenuhi segala keperluan dan kecukupan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu bagi setiap kami per pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Haleluya.